Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Masya Allah, ini kalau beritanya benar ya. Jadi ini ya minta status bencana nasional biar semua dilimpahkan ke pemerintah pusat. Jadi Bapak teh bisa umroh gitu. Supaya bisa merayakan ulang tahun istri tercinta gitu Bapak. Teman-teman, ramai di sosial media tentang Bupati Aceh pergi umroh untuk merayakan ulang tahun istrinya di saat bencana Aceh memakan banyak korban. Di saat bencana banjir longsor begitu hebat ya teman-teman. Sampai Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberikan 7 miliar bela-belain ke sana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena korban, Prabowo, Ferry Irwandi. Tapi kita lihatlah bagaimana nyinyiran dari para netizen teman-teman ya, terkait Bupati Aceh yang pergi haji, pergi umroh untuk merayakan ulang tahun istrinya di saat masyarakat Aceh banyak yang kelaparan, banyak yang menjadi korban banjir dan longsor di sana. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, karena subscribe itu mudah dan gratis teman-teman. Silahkan. A few moments later. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat gitu. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Menko ada tambahan? Iya Bapak. Ya. Masya Allah, ini kalau beritanya benar ya. Jadi ini ya minta status bencana nasional biar semua dilimpahkan ke pemerintah pusat. Jadi Bapak teh bisa umroh gitu. Supaya bisa merayakan ulang tahun istri tercinta gitu Bapak. Ibu selamat ulang tahun Ibu. Gimana? Tenang nggak Bu? Umroh di tengah warganya yang kena bencana itu Bu. Tenang nggak hati Ibu? Oh iya Ibu, stok video masih banyak nggak? Sok atuh di upload gitu ya, biar nggak ketahuan kalau lagi umroh. Tapi jangan dimatiin kolom komentarnya itu si Bapak. Masya Allah, tabarakallah. Tadinya aku malas kali aku bahas ini, tapi kok senggak relate itu sama aku. Bikin mulut ini, lidah ini jadi gatal gitu. Nggak masuk akalku, ada pemimpin yang meninggalkan orang-orang yang dia pimpin saat orang-orang itu lagi dalam kesulitan. Menurutku, pemimpin itu di depan. Kau tuh kalau mimpin, kau tuh di depan. Kalau ada kesulitan datang, ya jadi orang pertama yang pasang badan gitu, bukan malah cabut ninggalin tanggung jawab. Lalu ku anggaplah dulu agamamu itu lebih baik dari aku. Kapasitas bupati yang paham agama mestinya tahu gitu membedakan mana wajib mana sunnah. Bahkan meski si paling umrohmu itu udah kau jadwalin jauh hari gitu, kau tuh kayak lagi puasa Senin Kemis tapi kau nggak sholat, ngerti? Al wajibat muqaddamah ala al nawafil, masa nggak tahu? Lalu sekelas bupati ada bencana menimpa rakyatnya, secepat itu bikin surat menyerah. Katanya Aceh Selatan nggak ada korban jiwa. Kok bisa-bisanya kok yang paling duluan nyerah gitu? Ya kok kalau nggak sanggup, kok tuh mundur aja udah. Mundur dari jabatanmu, resign. Banyak yang nanya apa tanggapan Ustadz tentang Bupati Aceh Selatan yang pergi berangkat umroh bersama istrinya di saat bencana. Tanggapan saya, ini adalah sebuah kesalahan. Yang pertama, yang kedua ini adalah kezaliman. Yang ketiga, ini jauh dari akhlak dan adab. Kesalahannya apa? Tentu karena secara aturan, jangankan ketika dalam keadaan bencana, dalam keadaan normal saja kan itu harus ada izinnya dan seterusnya. Dan yang kedua, secara kezaliman dari segi syariatnya, ketika kita lihat umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup. Sebagian yang lain sunnah. Sebagian yang lain sunnah, yang mana tidak dikerjakan pun sekarang dalam keadaan bencana ini itu tidak apa-apa dan dia tidak berdosa. Yang saya khawatir justru karena kezaliman, berangkatnya dia meninggalkan rakyatnya yang mati, justru membuat
naudzubillah, untuk kita tidak berdoa, tapi ya ini naudzubillah, itu justru tidak menjadi pahala karena banyak orang yang terzolimi dan dia sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Ini justru jadi sebuah kezaliman dan khawatir pahalanya tidak tercatat pahala umrohnya, naudzubillah. Yang ketiga, tentu ini adalah jauh dari akhlak dan adab. Saya sangat menyayangkan di saat banyak nyawa bersebaran, di situ dia berangkat umroh. Naudzubillah min dzalik, itu menjadi sebuah akhlak yang adab yang sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW. Semoga Pak Mirwan bisa mendengarkan pesan ini dan segera kembali ke daerahnya. Tidak perlu Pak yang mengikuti paket umroh yang 12 hari 9 hari, segera berdoa kembali segera dan langsung bergerak kembali. Kalau Bapak tidak kuat, mending Bapak mundur aja Pak, karena jadi pemimpin itu berat. Bupati Aceh Selatan diam-diam pergi umroh, katanya sih untuk merayakan ulang tahun istrinya. Padahal 11 kecamatan di wilayahnya dalam kondisi darurat karena banjir bandang. Hei, kenapa sih Pak Mirwan? Jadi waktu banjir bandang menerjang Aceh Selatan, Pak Bupati langsung menerbitkan surat ketidaksanggupan penanganan. 5 hari setelah nerbitin surat itu, ternyata Pak Bupati membawa keluarganya untuk pergi umroh. Katanya Pak Mirwan dan keluarga berangkat umroh karena kondisinya udah aman, airnya juga udah surut. Tapi Gubernur Aceh bilang sebenarnya menolak izin dari Pak Mirwan untuk berangkat umroh karena kondisinya itu lagi tidak memungkinkan untuk ditinggal. Menteri Dalam Negeri aja sampai turun tangan nelfon Pak Bupati ini. Dan nanti setelah pulang dari umroh dia bakal langsung diperiksa. Selain itu posisi dia sebagai Ketua DPC Partai Gerindra juga katanya bakal dicopot. Ada-ada aja ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba dong kasih pendapatnya di kolom komentar. Lalu terkait dengan Bupati yang melakukan kami sudah tidak saya teken. Walaupun mendagri teken ya udah itu serah sama dia. Tapi kami tidak saya teken untuk sementara waktu, jangan pergi. Dia pergi juga terserah. Karena mendagri nanti nantinya apa? Surat izinnya tidak kita setujui. Tidak kita teken. Itu apa lagi? baik, terima kasih Yang Bapak. cuma apa aparat banyak cengeng ya. Nah, ini saja udah kewalahan, belum lagi apa tsunami yang kesekian kali ini. Ini tsunami yang kedua kali. Ya, terima kasih. Lalu terkait dengan Bupati yang melakukan Kami sudah tidak saya tekan. Jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatan dia, ganti yang lain. Apa salahnya? Kalau saya secara pribadi ya melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang terparah ya. Jadi kita harapkan, kita himbau kepada semua masyarakat supaya agak tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada kita hikmahnya, mengoptimalkan bantuan yang pertama sembako dulu, terus minyak, terus kebutuhan lain yang dianggap perlu kita sedang mengevakuasi. Dan masalah kesehatan kita pun sudah ada dokter dari Malaysia yang beroperasi untuk memulihkan masyarakat yang dampak daripada banjir tersebut. Alhamdulillah kita semalam kita sudah salurkan 2 truk. Ini termasuk saudara kita dari Sumatera Utara namanya Bang Hakiat bin Abdullah sudah menyalurkan 2 truk semalam. Dan alhamdulillah untuk saat ini. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi meninggalkan rakyat dalam keadaan terkena musibah, apatah lagi dia adalah seorang bupati, itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan, baik secara moral ataupun keilmuan agama Islam. Kalau kita bicara melalui perspektif agama Islam, ya kan, ketika terjadi bencana alam seperti banjir, longsor yang terjadi di Aceh yang luar biasa itu teman-teman, seharusnya seorang pemimpin memastikan bagaimana kondisi masyarakatnya, membantu makanan, minuman, obat-obatan, bagaimana kemudian evaluasi penyediaan tempat tinggal, bukan malah enak-enakan ibadah umroh dengan istrinya. Ya ini sudah diberikan teguran oleh Bapak Prabowo ya teman-teman ya, dan saya sih berharap
Bupati Aceh dipecat gitu ya dari bupati karena memang tidak layak lah. Ini sangat tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi, teman-teman. Umroh itu ibadah sunnah, tidak wajib dan bisa dilakukan kapan saja gitu loh. Dan dia juga kapasitasnya sebagai bupati bisa loh menunda itu gitu. Masa sih seorang bupati nggak bisa gitu loh. Ketika kita dihadapi oleh satu situasi di mana kita harus menyelamatkan orang yang tenggelam, orang yang terkena banjir misalnya ya, katakan seperti itu, dan kita punya kewajiban harus pergi haji, mana yang harus kita dahului, mana yang harus kita ambil, bagaimana sikap kita ya. Kalau kita menyelamatkan orang yang sedang terkena banjir, orang yang tenggelam, maka kita tidak pergi haji gitu ya. Mana yang harus diambil, yang harus diprioritaskan. Menurut Imam Ar-Romli, kita tetap harus menjaga keselamatan orang yang terkena banjir, orang yang tenggelam, orang yang kelaparan, teman-teman. Walaupun kemudian kita tidak bisa pergi haji, itu haji yang hukumnya wajib. Ini stato'a ilaihi sabila. Sedangkan umrah itu hukumnya tidak wajib gitu ya. Ini saya bacakan ibaratnya ya. Dari Nihayatul Muhtaj. Lau ta'aradu alaihi inqadul ghariqi awil asiri aw infijarul mayyit wa fautul haji. Kalau bertentangan antara menyelamatkan orang yang tenggelam, menyelamatkan tahanan, mengurus mayit, wa fautul haji, dan kita tidak bisa melakukan ibadah haji, fahal yuqaddamul hajju aula, apakah kita harus memprioritaskan haji atau tidak? Fihi nadhurun, di sini ada perbedaan ulama, teman-teman ya. Wal aqrabu asani, yang lebih benar, pendapat yang lebih akrab adalah tidak pergi haji, lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, untuk kemudian mengurusi mayit, untuk kemudian menyelamatkan tahanan, atau dalam konteks hari ini lebih mementingkan mengurus masyarakat korban yang terkena banjir di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat, teman-teman ya. Alasannya kenapa? Wa yuwajjahu bi annal hajja yumkinu tadarukuhu. Karena haji bisa saja dilakukan di kesempatan yang lain gitu loh. Ini haji ya, yang statusnya, yang hukumnya adalah wajib ya. Itu pun ini stato'a ilaihi sabila. Sedangkan umrah kan hukumnya sunnah gitu.